ditanya dah. Enggak, Pak. Diam kalau nggak ditanya. Barang ini masuk dari Iran, Cina, dan Hong Kong untuk pembuatan liquid yang berasal dari sabu. Kandungannya MDMA, pinaka, dan methamphetamine. Ini merupakan salah satu modus baru. Menyasar kepada apa nih yang lagi happening. Rame ya. Pak. Lu ditanya dah. Hah? Lu ditanya dah. Enggak, Pak. Diam kalau nggak ditanya. Mana CCTV-nya? Beginilah suasana saat anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Raffi Khairullah di Jakarta Barat 2 pekan silam. Raffi Khairullah diduga kuat sebagai jejaring pengedar sabu cair yang dikemas ke dalam liquid vape. Sementara itu, anggota Subdit 2 Narkoba Polda Metro Jaya lainnya mengintai sebuah rumah di Jalan Melati Utara nomor 19, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Polisi mencurigai rumah ini dijadikan tempat pembuatan dan pengemasan sabu cair. Dipimpin Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, rumah ini kemudian digerebek. Di salah satu ruangan, polisi menemukan 385 botol liquid vape yang diduga mengandung sabu cair. Kemudian jerigen berisi bahan baku sabu cair, kompor listrik, timbangan, serta mesin pres. Menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, jalur bahan baku sabu cair ini dari Iran, Cina, dan Hong Kong. Bahwa barang ini masuk dari Iran, Cina, dan Hong Kong. Ya, jalurnya demikian, jalur Iran, Cina, dan Hong Kong untuk pembuatan liquid. Ya, pembuatan liquid yang berasal dari sabu. Dengan barang sabu, amfetamin, terus ada AMDMA dan alat kimia yang lain, serta alat masaknya, diolah barang ini menjadi liquid. Liquid ini adalah barang yang bisa jual bebas. Dia menggunakan akun Telaga Mina ya untuk menjual ini. Dan sudah ada barang yang akan dikirim, namun belum sempat. Tadi udah kasih tahu barang itu. Ya, satu orang tersangka atas nama MR sudah kita amankan dan akan kita kembangkan ke atas. Menurut Mukti Juharsa, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap peredaran liquid yang dijual bebas melalui online. Penyelidikan lebih dalam terhadap liquid yang jual bebas melalui online. Ya, karena masih ada lagi terindikasi yang masih melakukan barang ini di luar. Ya, mengolah sabu menjadi liquid. Ini terbukti sudah tertangkap di kediaman si pelaku ini. Ini adalah kontrakan. Ya, pada pukul 10 atau 11 malam pada hari Kamis dikirim barang ini menuju ke rumah kontrakan. Jadi ini baru berlangsung 2 hari keterangan daripada warga setempat. BB-nya sebanyak 385 botol atau 385 botol dengan berat kurang lebih 16 liter. Ya, dan siap edar. Dan udah ada siap kirim juga. Udah dikotakin tadi. Karena ada di dalam kotakin dia siap kirim. Itu yang kita amankan. Jadi sekarang kita himbau nanti mungkin dengan masyarakat lain, hati-hati beli liquid melalui online. Terbongkarnya pabrik rumahan yang memproduksi sabu cair dalam cairan liquid vape tidak lepas dari investigasi gabungan antara Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Dalam joint investigasi ini ada yang namanya sharing informasi dan sharing data. Ya, ini sangat berguna sekali. Ya, tentunya narkotika bisa masuk dari luar negeri itu dengan barang jadi ataupun bahan baku. Bahan bakunya dalam bentuk silika gel, ya, silika gel, kamuflasenya seperti itu. Terus kemudian kita yakini bahwa silika gel ini adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan narkotika. Kita coba melakukan kontrol delivery
Dan tadi sore kita bisa berhasil mengungkap dan ketemu yang namanya clandestine narkotika, pembuatan narkotika. Sebelumnya, pada akhir November 2022, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga menangkap Asri Surahman. Pria ini diduga mengedarkan sabu cair yang dikemas ke dalam liquid vape. Ditanya dah. Enggak, Pak. Diam kalau nggak ditanya. Barang ini masuk dari Iran, Cina, dan Hong Kong untuk pembuatan liquid yang berasal dari sabu. Kandungannya MDMA, pinaka, dan metamfetamin. Ini merupakan salah satu modus baru. Menyasar kepada apa nih yang lagi happening. Sebelumnya, pada akhir November 2022, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga menangkap Asri Surahman. Pria ini diduga mengedarkan sabu cair yang dikemas ke dalam liquid vape. Sebuah rumah yang dijadikan gudang di Jakarta Barat digerebek Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Bener-bener dilihat. Saya kerja dulu ya. Saya masih kerja, orang bos saya. Nanti. Anggota polisi mengamankan seorang pria bernama Asri Surahman saat bersama rekan-rekannya. Asri tampak tak berkutik ketika polisi memborgol tangannya. Yang di sini berapa orang? Saya sendiri di sini Pak, saya kerja, dia ini driver Pak. Motor pelaku pun diperiksa petugas. Oke. Tidak. Apa yang ada di tidak. Mama habis ngirim paket. Rekan pelaku yang ada di lokasi pun tak lepas dari pemeriksaan petugas. Saya baru bangun. Jangan ada sangkut pautnya Pak. Jangan ada sangkut pautnya. Ini saya. Berdiri lah. Yang kamu kirim kayak gimana ini? Hah? Liquidnya yang kayak kamu kirim kayak Kita gimana? ini kayak Pak digambar Pak, digambar. Digambar yang ada di situ Pak. Mana lagi? Itu doang Pak yang baru dikirim. Yang Saya lainnya? juga baru nerima Pak. Yang lainnya mana? Kamu barangnya juga di mana? Ada Pak di rumah Pak, bukan di sini. Dia nggak ada sangkut pautnya orangnya. Barangnya ada di? Ada di rumah saya. Rumahnya di mana? Ada Pak. Asri yang tak bisa berkutik lagi akhirnya mengakui perbuatannya dan menunjukkan rumahnya. Asri Surahman ditangkap petugas karena diduga menjual narkoba berupa sabu cair yang dikemas menggunakan liquid atau cairan rokok elektrik. Petugas akhirnya membawa Asri ke rumahnya untuk menunjukkan sisa barang haram yang dijualnya. Enggak, belum. Ini. Iya ini dong. Iya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, dulu. Ya, Bang. Di dalam rumah, polisi menemukan sebuah kardus berisi cairan rokok elektrik atau liquid vape yang diduga mengandung sabu cair. Karena tak bisa berkutik lagi, Asri akhirnya mengakui semua perbuatannya menjual liquid vape mengandung sabu cair. Saat ditangkap, Asri ternyata sedang dalam pengaruh narkoba. Karena saat ditanya petugas, mengaku mengkonsumsi ganja sintetis. Beli berapa banyak? 1R Pak. 1R, berapa duitnya? 100 ribu. Iya. Dari mana belinya? Itu Pak ada di IG. Di Instagram juga. Iya. Caranya Caranya lewat DM situ Pak, mesen. ditempel. Iya ditempel. Pelaku mengaku sudah sempat mengirimkan liquid vape mengandung sabu ke pemesan melalui jasa pengiriman. Polisi pun berhasil mencegah pengiriman tersebut. Penjualan narkoba dalam cairan rokok elektrik atau liquid vape
yang dibongkar oleh Subdit 2 Direktorat Narkoba dengan tersangka Asri Surahman ternyata merupakan hasil penyidikan yang panjang. Kepala Subdirektorat 2 AKBP Andi Odang Riuh Utomo menceritakan bagaimana kasus ini bisa terungkap. Ini berawal dari informasi yang kita terima dari 5 bulan yang lalu. Namun informasi ini juga belum intens. 2 bulan terakhir ini baru intens. Dari informasi dari sumber kita yang terpercaya, kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Ternyata informasi tersebut kurang lebih hampir sama yang diterima dari instansi terkait, di mana instansi terkait ini adalah Bea dan Cukai. Nah, setelah informasi tersebut satu, maka kita laksanakan joint investigation, kerjasama dengan Bea Cukai. Dari hasil investigasi polisi dan Bea Cukai ditemukan informasi jika ada pengiriman barang berupa sabu cair menuju Jakarta Barat melalui jasa pengiriman. Saat diperiksa paket itu ternyata benar. Dalam kemasan paket ditemukan botol kecil berisi liquid vape. Nah, kemudian dari informasi tersebut kita lakukan teknik berupa kontrol delivery. Ada alamat dari resi pengiriman. Setelah itu baru kita lakukan upaya paksa. Di situ kita lakukan penegakan hukum. Muncullah tersangka atas nama AS ini. Kita amankan. Ditemukan di situ ada kurang lebih sekitar 46 botol yang berisi 10 mili. Kemudian 49 botol juga yang berisi 5 mili. Serta 13 botol berisi 30 mili. Nah, yang kita duga bahwa informasi yang kita terima ini adalah cairan berbentuk narkotika. Dugaan petugas ternyata tepat. Cairan rokok elektrik atau liquid vape itu ternyata positif mengandung narkotika. Kandungannya ini mengandung MDMA, pinaka, dan metamfetamin. Nah, ini merupakan salah satu modus baru yang selama ini mungkin menyasar kepada apa nih yang lagi happening di Indonesia. Dari hasil tangkapan itu, akhirnya Ditres Narkoba Polda Metro melakukan rilis hasil tangkapan. Ditanya Kak? Berapa? Diam kalau nggak ditanya. Barang ini masuk dari Iran, Cina, dan Hong Kong untuk pembuatan liquid yang berasal dari sabu. Kandungannya MDMA, pinaka, dan metamfetamin. Ini merupakan salah satu modus baru. Menyasar kepada apa nih yang lagi happening. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan cairan rokok elektrik atau liquid vape, kami mengunjungi salah satu produsennya di utara Jakarta. Tai Ferdinand sebagai CEO perusahaan menunjukkan bagaimana pembuatan liquid vape yang sesuai dengan standar tinggi untuk menjaga kualitas. Masuknya serangan narkoba dalam industri vape ternyata juga jadi perhatian khusus bagi pelaku usaha. Kalau kita bicara narkoba bisa menyusup kemana aja ya. Tidak hanya ke liquid vape, bahkan bisa ke makanan dan sebagainya. Tapi kalau dengar sempat ada on and off gitu loh. Kadang-kadang dia muncul lagi. Nanti begitu dia muncul, biasanya kami sebagai pelaku industri kita saling solid sih, kita saling jaga gitu loh. Bahkan kita justru melaporkan bahwa di sini ada praktek penjualan liquid yang mengandung narkoba nih, karena itu kan menjatuhkan industri kami. Menurut Ferdinand, liquid yang sudah dicampur dengan narkoba sangat mudah dikenali karena adanya perubahan rasa dan aroma. Tapi pada prakteknya kalau di lapangan,
si pelaku-pelaku ini dia bongkar liquidnya, dia campur, terus dia ada bahkan mungkin ada pakai cukai palsu dan sebagainya, dia jual lagi, nah itu bisa terjadi. Tapi rasanya pasti akan berbeda. Sebagai produsen, fenomena narkoba dalam liquid vape ternyata tidak membuat khawatir. Saya rasa masyarakat juga sudah tahu, kita juga selalu akan melakukan edukasi, dan masyarakat Indonesia juga sudah pintar bahwa narkoba itu terlarang, dan kita sama pelaku industri juga saling jaga satu sama lain. Jadi saya rasa sih isu ini akan selalu ada, on and off, tapi dengan sendirinya akan tereliminir sih. Untuk mengetahui berapa besar kerusakan yang bisa dialami pengguna narkoba melalui liquid vape, kami menemui seorang dokter yang aktif bersama Green Crescent Indonesia dalam gerakan anti narkoba di tanah air. Menurutnya, fenomena ini adalah turunan dari bisnis besar vape di luar negeri. Dari tahun 2007 itu sudah mulai ada orang yang menggunakan narkoba dengan cara vape gitu. Hingga dengan ya perkembangan tadi ya, alat dari vape yang juga semakin berkembang, tidak seperti dulu lagi, mereka juga akhirnya kemudian ya banyak melakukan inovasi juga seperti itu ya. Khususnya adalah narkoba-narkoba yang sifatnya adalah sintetik. Baik itu misalnya seperti metamfetamin ya maupun sintetik-sintetik yang jenis-jenis yang baru. Bahan seperti ganja, LSD, ketamin, metamfetamin dimodifikasi melalui liquid vape oleh para pengedar narkoba. Waktu awal-awal itu jadi bahan bercandaan gitu di forum internetnya mereka ya. Wah nggak mungkin lah itu bisa dipakai, ternyata ada yang bikin gitu dan itu bisa berhasil. Yang namanya tadi ya produsen, bandar, kan itu sindikat sebetulnya. Ya gimana mereka caranya bisa memperoleh atau memproduksi barang dengan harga yang murah kan. Di Indonesia, pengguna vape sebagai salah satu konsumsi narkoba ternyata sudah pernah ada. Pernah punya 3 kasus pasien yang menggunakan tadi ya vape untuk mengkonsumsi narkoba gitu ya. Khususnya adalah sintetik kanabinoid yang banyak memang di Indonesia mereka mengkonsumsi sintetik kanabinoid atau orang kenal dengan istilah sinte gitu ya. Ketika kemudian tadi dia konsumsi dengan cara menggunakan vape ya kadang-kadang dia nggak sadar gitu sudah mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah itu yang seringkali juga bisa terjadi gitu, psikotik ya. Dulu pasien kami ya di tempat praktek itu sampai misalnya ya belum dilakukan assessment ya, belum diwawancara, belum diperiksa, oh dia azan sendiri gitu ya, padahal belum waktunya azan gitu. Nah itu ada seperti itu, halusinasi. Tren vape yang dimanfaatkan pengedar narkoba menyebarkan informasi untuk menarik minat orang, terutama anak muda di Indonesia. Namanya narkoba itu kan kayak fenomena gunung es gitu. Yang tampak di permukaan kecil, tapi yang belum terdeteksi bisa jadi lebih banyak gitu. Kayak vape sendiri kan tidak diregulasi oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Itu hanya diregulasi oleh Kementerian Perdagangan gitu. Pak, lu ditanya gak? Lu ditanya gak? Enggak, Pak. Diam kalau nggak ditanya. Mana tiba-tiba dia? Tersangkanya Ini ayo Pak Habib. Jangan campurannya kandungannya apa itu? Oke, cukup ya. Jangan.